Pada 28 Mei, tak lama je lagi, Asian All-Star akan berlawan dengan tim Manchester United. Dekat mana guys? Dekat Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Okay, so Asian team ni akan dianggotai oleh superstar-superstar daripada negara-negara ASEAN lah, selain daripada Malaysia macam Indonesia. Korang boleh bayangkan tak kalau Arif Aiman dengan Marcelino Ferdinand main dekat dalam satu tim yang sama? Terkait dengan ASEAN All-Star versus MU, dua pengamat sepak bola Malaysia dari Astro Channel ini langsung gak ragu-ragu untuk pemain belakang dia sebut Jai Itzes. Karena menurut mereka Jai Itzes adalah seorang pemain belakang yang mempunyai kekuatan dan skill bertahan di atas rata-rata. Dia sangat ingin sekali Jai Itzes bisa bergabung dengan ASEAN All-Star. Jadi sempena dengan perlawanan ASEAN All-Star lawan United ini, saya dah pembariskan ataupun kita berdua sudah pembariskan ASEAN All-Stars pilihan kita. Kerana bila kita buat research tentang komposisi pemain ASEAN ini, untuk 11 negara berbeza ini, inilah dia yang akan paling baiklah, yang terbaik yang boleh kita barislah, yang paling kuat, yang paling atletik, yang paling commanding fish. Centre back pertama kita nak bariskan daripada Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kapten dia, yang juga sekarang ni kapten Venezia ni sekarang ni, Jai Itzes. J Noah Itzes. Jai Itzes ya akan membarisi, ataupun mungkin Jai Itzes ya dalam kesebelasan ni, Jai Itzes yang paling layak untuk menjadi kapten. Yes. Bagi aku he's the captain of this team. Captain of ASEAN All-Stars. Jai Itzes. Kita memerlukan seorang world class leader untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund, nama-nama seperti Joshua Zirkzee, nama-nama seperti betul. Yalah betul lah. Semua senyum je. Betul lah, memerlukan Jai Itzes. Awak jangan senyum main-main. So Jai Itzes daripada Indonesia adalah the center back dan captain ASEAN All-Stars. Center back. CCB. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mohon maaf nih saudara serumpun, ASEAN All-Star versus MU dimainkan pada 28 Mei. Sedangkan seminggu kemudian Indonesia harus bermain melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3. Lagian kalau ASEAN All-Star main, ngapain kumpul jauh-jauh ke Malaysia? Datang aja ke GBK. Itu tuh ada ASEAN All-Star versus Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3. Itu baru the real ASEAN All-Star. Ya memang iya, ASEAN All-Star-nya ya timnas Indonesia. Semua dari ujung ke ujung itu bintang tuh. Lagian kalau mau lawan MU ngapain seheboh ini? MU tim kecil dari IPL, nggak usah terlalu dibesar-besarkan, ya. Jadi mohon maaf nih, Bang Jai kayaknya nggak bisa gabung, ya. Ya semoga sukses lah acaranya. Salam untuk Kim Samsik. Bagi aku tak ada satu masalah pun. So aku ada tengok social media, ada macam-macam cadangan line up. Ini antara cadangan line up, okay, untuk berlawan dengan Manchester United nanti. Okay, kita ada Asnawi Mangkuk Alam, kita ada Arif Aiman, kita ada Jordi Ahmad. Okey, macam-macam lah player campur-campur daripada negara ni. Korang rasa boleh ke tidak menang lawan MU? 8 Mei mendatang, sebuah pertandingan akbar yang luar biasa langka akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Bukan sekadar laga, tapi pertarungan bintang-bintang Asia melawan klub legendaris asal Inggris, Manchester United. Iya, MU, Red Devils, bukan Medan United ya. Euforia supporter Malaysia? Jangan ditanya. Ini sudah kayak mau main final Piala Dunia. Tiket-tiket ludes, hotel-hotel penuh, bahkan ada yang rela tidur di emperan demi nonton pertandingan ini secara langsung. Semua media Malaysia kompak menyebut ini spektakuler, luar biasa, sejarah, kemegahan tanpa tanding. Tapi, tunggu dulu. Di balik gegap gempita itu, terselip satu fenomena yang kalau kita pikir-pikir, kok ya lucu juga ya. Gini, supporter Malaysia itu kan terkenal, ya paling semangat kalau soal sepak bola. Tapi bukan cuma semangat dukung tim sendiri, mereka juga semangat nyinyir. Dan kalau ada yang paling sering jadi sasaran nyinyir, siapa lagi kalau bukan timnas Indonesia. Wah jangan salah, kalau timnas kita kalah, langsung tuh mereka rame di medsos. Komennya tajam-tajam. Tim spesial kalah, tim gak berbobot, tim hanya jago kandang. Bahkan ada yang bilang,
Indonesia lebih cocok main di Asia Tenggara FC aja. Aduh, pedes banget. Tapi begitu ada kabar tim Asia All Stars akan dibentuk buat lawan MU, langsung berubah nada. Tiba-tiba pundit-pundit Malaysia yang biasanya galak kayak tentara kavaleri jadi manis kayak teh tarik 3 lapis. Contohnya nih, di channel Astro Arena, salah satu pengamat bola, mereka terang-terangan bilang, "Saya berharap Jay Idzes dari Indonesia menjadi kapten tim Asia." Lah, ini kok jadi cinta Indonesia mendadak? Gimana sih? Yang bikin makin kocak, dari sekian banyak pemain Asia, bahkan dari Malaysia sendiri, nggak ada satupun pundit Malaysia yang nyebut pemain mereka sendiri. Nggak ada yang bilang, wah sebaiknya Dion Kuls jadi bek utama, atau Syamar Kuti jadi kapten, atau Safawi Rashid bawa ban kapten sambil nyanyi negaraku. Nihil, zero, kosong kayak lemari anak kos tanggal tua. Padahal ini kan kesempatan emas buat nunjukin kebanggaan nasional. Masa tim sendiri nggak dijagoin sama pakar sepak bolanya sendiri? Kan lucu. Supporternya teriak-teriak, Malaysia boleh, Malaysia hebat, tapi punditnya justru berharap kaptennya dari timnas Indonesia. Sungguh ironi yang menggigit. Ibaratnya gini, lu tiap hari ngejek tetangga lu makan Indomie melulu, tapi pas lomba masak antar RT, lu malah maksa si tetangga itu jadi juru masak utama. Lah, mau gimana? Lu yang jago masak kagak bisa goreng telur setengah matang. Jay Idzes, pemain Indonesia keturunan Belanda yang baru-baru ini bersinar di Eropa, malah dianggap layak mimpin pasukan Asia. Bahkan dibanding pemain Jepang, Korea, Iran, nama Jay masih disebut. Itu tandanya? Ya, pengakuan. Diam-diam pundit Malaysia itu mengakui kualitas pemain Indonesia meskipun nggak berani terang-terangan puji, takut nanti dikatain sama fansnya sendiri. Jadi bingung kan? Supporter Malaysia nyinyirin timnas Indonesia, pundit Malaysia harap pemain Indonesia, timnas Malaysia, krik-krik. Mungkin ini yang namanya cinta dalam diam, benci tapi rindu, ngejek tapi butuh. Dan buat kita supporter Indonesia, tenang aja. Anggap ini pujian tersembunyi, karena kadang yang suka ngata-ngatain itu sebenarnya kagum. Jadi mari kita tunggu pertandingan 8 Mei nanti. Siapa tahu bukan cuma Jay Idzes yang main, tapi ada juga Pratama Arhan dengan lemparan mautnya, atau Marcelino yang bisa ngedribble sambil ngedengerin musik dangdut. Dan kalau tim Asia menang, jangan kaget kalau supporter Malaysia tiba-tiba teriak, "Hidup Jay Idzes, hidup Indonesia." Lucu? Ya lucu. Ironi banget. Tapi itulah sepak bola, tempat di mana musuh bisa jadi teman dan nyinyiran bisa berubah jadi pujian. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian juga pernah nyinyirin tim sendiri tapi berharap menang karena pemain tetangga.